Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba deh, perhatiin kalau kita ngomongin Jakarta, pasti yang terlintas di luar kepala itu gedung-gedung pencakar langit, dia tinggi. Tapi sadar nggak sih, di balik kerasnya tembok beton ibu kota ini, ada warisan seni yang gerakannya seasik dan elegan itu. Kenalin, saya Radil Bagasi di Wardana. Saya Muhammad Rizky Tarik. Saya Henak Yaskia. Saya Muhammad Tinggi. Kita dari kelompok seni tari. Di video kali ini kita berenam bakal level besar ngebongkar pesona 6 seni tari tradisional Betawi yang wajib banget kalian tahu. Saya Radil Bagasi di Wardana bakal buka video ini dengan tari Apong. Kalau kalian tahu, kalau kalian butuh suntikan semangat, tarian ini menjawabannya. Fakta uniknya, tari Apong ini diciptakan khusus sama maestro Tari Bagong Kusudiarja buat ngelayangin ulang tahun Jakarta yang ke-450 di tahun 1977. Tarian ini benar-benar jadi ikon Betawi yang everlasting. Coba deh, perhatiin kostum menarinya. Merah menyala dipadukan mahkota cantik bernama Toki yang punya unsur budaya opera Tionghoa. Lewat gerakan kaki yang ritmik dan cepat, tari Apong ngasih pesan ke kita, warga Jakarta itu kerja keras yang gesit, tapi nggak pernah lupa caranya bersuka cita. Ngomong-ngomong soal formasi, tari Apong ini biasanya dibawain rame-rame secara berkumpul atau berkelompok, sekitar 5 sampai dengan 10 orang penari perempuan, atau bahkan bisa lebih kalau di panggung massal. Oke, dari tadi yang meledak-meledak, sekarang bareng saya Muhammad Tinggi. Kita turun temponya dikit ke tari copek. Kalau Yapong itu tari meriah. Copek ini lebih ke arah elegan dan klasik. Tarian ini tuh bukti nyata dan sejarah manis gimana budaya lokal Betawi bisa kawin dengan sempurna sama budaya Tionghoa peranakan. Konon katanya tarian ini udah ada zaman dulu banget, sering ditampilin di pesta-pesta rakyat yang diadain sama tuan rumah bernama Tan Toko. Berikut penarinya, yaitu yang super anggun berbalut kebayang kuning sutra, warna-warni pastel yang mengkilap, lengkap pakai celana panjang dan tusuk konde. Senjata utama tarian ini sebuah selendang panjang alias sampur, sambil diiringi alunan alat musik gambang kromong. Mereka bakal meluk lembut dan mengalungkan selendang itu ke tamu buat diajak nari bareng, atau istilahnya ngibing. Tarian ini ngajarin kita soal kehangatan, keramahan, dan asiknya kebersamaan tanpa memandang perbedaan. Biasanya tarian copek ini yang diisi dengan 5-7 orang penari perempuan yang nantinya bakal ngajak tamu-tamu buat nari berpasangan. Oke, baik, selanjutnya akan ada teman saya yang akan menjelaskan selanjutnya. Sama saya Ivan Ali. Sekarang kita geser ke tari topeng. Tari topeng ini bukan sekedar tari biasa loh, tapi pertunjukan karakter. Zaman dulu tari topeng ini biasanya untuk digunakan untuk tolak bala atau musibah. Walaupun sekarang sering digunakan untuk acara hiburan atau hajatan. Nah, tapi gilanya lagi, tari topeng biasanya tidak diikat di kepala bagian belakang, tapi digigit di bagian dalam topeng. Nah, warna topeng putih itu ada melambangkan kesucian dan merah itu melambangkan kemarahan. Topeng ini ditarikan tunggal atau kelompok 2-3 orang, tergantung lakon penarinya. Lanjut bareng saya, Henox. Nah, kalau ada lagi hajatan besar seperti pernikahan atau tamu VIP yang datang berkunjung ke Tanah Betawi, tari sirih kuning inilah kesungguhan utamanya. Bisa dibilang ini adalah level tarian penyambutan dengan level sopan paling tertinggi. Biasanya dibawain dengan secara berpasangan. Penari laki-lakinya kelihatan gagah banget pakai baju sadariah dan peci hitam. Sementara penari perempuannya tampil sangat anggun pakai kebaya motif persisiran dan cadar emas. Warnanya sering didominasi kuning dan hijau yang melambangin kemakmuran. Gerakan paling ikonik yang bakal bikin kalian merinding itu pas mereka merendah dan menangkap kedua tangan di depan dada. Itu namanya gerakan sembah, sebuah simbol rasa hormat dan terima kasih yang mendalam dari tuan rumah buat tamu kehormatannya.
karena konsepnya adalah berpasangan, otomatis rame-rame dalam bentuk beberapa pasangan sekaligus. Saya Nurul. Buat kalian yang suka dengan cerita tentang ketangguhan dan kemandirian seorang perempuan, ini dia juaranya, Tari Lenggang Nyai. Tarian ini memiliki latar belakang yang keren banget. Terinspirasi dari kisah hidup seorang Nyai Dasima, seorang perempuan Betawi yang cerdas dan berani. Berani memberontak dari penindasan untuk menentukan jalan hidupnya sendiri. Makanya kalau kalian perhatikan gerakannya, di satu sisi kadang terlihat bingung memilih jalan, tiba-tiba langsung berubah menjadi gerakan yang tegas, lincah, dan penuh percaya diri. Kostumnya sangat mencolok. Pakaiannya berwarna merah dan hijau, ditambah mahkota bernama Sinyong. Setiap penarinya bergerak cepat. Rumbai emas di mahkota itu ikut bergoyang, benar-benar cerminan fisik dari perempuan Betawi, mandiri, kuat, berani, tetap luas. Untuk penampilan Tari Lenggang Nyai ini secara berkelompok, sekitar 4-6 orang penari perempuan. Dan sebagai penutup, nama saya Muhammad Rizky Thorik. Saya kali ini akan menjelaskan tari Gatek Balan. Tari Gatek Balan mempunyai arti Gatek yang artinya goyangan pinggul, dan Balan ini irama musik. Fokus dari tarian ini yaitu pinggul pemain yang mengikuti cepatnya irama musik. Penari ini biasanya berpakaian kebaya pendek dan rok batik. Filosofi yang dimiliki oleh tarian ini yaitu gadis perempuan Betawi yang sedang beranjak dewasa, centil, ceria, tapi mempunyai elegan yang baik. Nah, itu dia dari keenam pesona tari Betawi, dari Yapong yang super energik sampai Gitek Balen yang bikin semangat ini jadi bukti nyata kalau Jakarta itu punya jiwa dan karya seni luar biasa yang napasnya masih kerasa sampai sekarang. Tugas kita generasi muda cuma satu, kenali, cinta, dan jangan sampai gerakan memulai ini berhenti di zaman kita. Kami dari kelompok seni tari pamit undur diri. Terima kasih yang sudah nonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pulang.